Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah kajian Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, di hari Jumat, hari yang paling baik, sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini dan juga di tempat yang paling mulia, yaitu di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan, ahabbul biladi indallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah yang ada di dunia ini adalah masjid-masjidnya. Di tempat yang paling mulia ini, di hari yang paling baik ini, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amal ibadah yang paling baik, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi, belajar ilmu agama. Yang mana talabul ilmi, mempelajari ilmu agama ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Rasulullah SAW tegaskan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu, kalau disebutkan kata ilmu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Talabul ilmi, mempelajari ilmu agama, fariidatun ala kulli muslim, adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan belajar ilmu agama, mempelajari ilmu agama adalah ibadah yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, dan kita dari rumah menuju ke tempat ini menempuh suatu jalan, ada yang jalan kaki, ada yang pakai kendaraan atau yang lainnya, menempuh suatu jalan untuk hadir di majelis ilmu, maka kata Rasulullah SAW, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju ke surganya. Jadi barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu agama, maka kita niatkan datang ke masjid ini tidak hanya mengerjakan sholat subuh, tapi juga kita niatkan untuk belajar ilmu agama. Maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju ke surga. Padahal kita mengetahui bahwasanya ibadah-ibadah yang harus dilakukan dengan menempuh suatu jalan itu sangat banyak. Kita silaturahmi, ibadah juga harus menempuh jalan. Kita haji, kita umroh, atau kita melakukan ibadah-ibadah, ya kita juga harus melakukan atau menempuh suatu jalan. Tapi di sini Rasulullah khususkan
menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama. Rasulullah tidak mengatakan barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk silaturahmi, untuk haji, untuk umrah, untuk yang lainnya, tidak. Tapi Rasulullah mengkhususkan yang menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu agama. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Maka ini menunjukkan keutamaan belajar ilmu agama. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah, ada sebagian membacanya dengan Al-Mujadalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan belajar ilmu agama. Allah akan mengangkat derajatnya beberapa derajat. Di situ Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan Allah akan mengangkat 1 derajat, 2 derajat, tidak, tapi darajat. Allah akan mengangkat derajatnya dengan derajat yang sangat banyak. Bahkan sahabat yang paling ahli dalam menafsirkan ayat-ayat Allah, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan ayat tersebut bahwasanya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu agama 100 derajat. 100 derajat perbedaan antara orang yang berilmu, beriman dan berilmu daripada orang yang beriman tapi tidak berilmu. Perbandingannya adalah 100 tingkatan. Dan beliau mengatakan bahwasanya jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya yaitu sejauh 100 tahun perjalanan. Maka ini menunjukkan betapa jauh perbedaan antara orang-orang yang beriman tapi tidak mau mempelajari ilmu agama dengan orang-orang yang beriman dan dia belajar ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia dapatkan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang belajar ilmu agama. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Dan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ilmu agama adalah nikmat yang paling agung. Nikmat yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang, jika Allah menginginkan seseorang itu baik, selamat, bahagia, yufaqihu fid din, maka Allah akan pahamkan orang tersebut dengan ilmu agama. Oleh karenanya ilmu agama hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah inginkan kebaikan untuk hamba tersebut. Ini berbeda dengan nikmat-nikmat Allah yang lainnya, nikmat-nikmat dunia yang lainnya yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua hambanya. Bahkan hamba-hambanya yang tidak beriman pun Allah berikan nikmat-nikmat dunia. Allah berikan nikmat kekuasaan, kerajaan, kekayaan kepada Fir'aun. Padahal Fir'aun adalah orang yang paling kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan nikmat harta yang begitu banyak kepada Qarun. Padahal Qarun adalah seseorang yang menyombongkan diri, membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan nikmat ketampanan, fisik, tubuh yang bagus kepada Abu Jahal, Abu Lahab, kepada Ummu Jamil. Padahal mereka adalah orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa nikmat-nikmat dunia adalah nikmat yang remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sepele di sisi Allah. Oleh karenanya Allah berikan kepada semua hamba yang tidak peduli hamba tersebut adalah hamba yang baik atau hamba yang tidak baik, hamba yang beriman ataupun hamba yang tidak beriman. Tapi ilmu agama tidak Allah berikan kepada sembarangan hambanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai. Oleh karenanya semua para nabi dan rasul Allah berikan kepada mereka ilmu agama. Bahkan Allah Subhanahu
memerintahkan kepada Rasulullah agar Rasulullah terus meminta tambahan ilmu agama. Allah tidak pernah memerintahkan Rasulullah untuk meminta tambahan nikmat-nikmat yang lain selain ilmu agama. Allah mengatakan dalam surat Thaha, wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, ya wahai Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Di situ Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu agama. Ini semuanya yang menunjukkan kepada kita ya agungnya ilmu agama, besarnya keutamaan belajar ilmu agama. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian ya kita akan sebutkan, dan ini adalah tema kajian kita insyaallah, yaitu bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan ilmu agama. Bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan ilmu agama, dan bagaimana cara agar ilmu yang kita dapatkan ini benar-benar memberikan manfaat untuk kita. Karena betapa banyak orang yang belajar akan tetapi dia tidak mendapatkan ilmu agama. Dia sudah banyak belajar, ya, tapi ternyata dia tidak mendapatkan ilmu agama. Atau dia memiliki ilmu, tapi ternyata ilmu tersebut tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Maka perlu bagi kita untuk mengetahui ya cara ya bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu agama, dan cara bagaimana ilmu yang Allah berikan kepada kita ini benar-benar yang memberikan cahaya untuk hati kita, yang menerangi jalan kita sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah yaitu orang-orang yang berilmu agama. Semakin dia berilmu agama, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Di sini yang kita akan sebutkan 4 cara untuk mendapatkan ilmu agama. Dan 4 cara ini saya rangkum, saya ringkas dari apa yang disampaikan oleh salah seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Beliau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah ulama yang diakui keilmuannya dan ibadahnya. Tidak hanya berilmu, tapi juga ibadahnya. Beliau banyak melahirkan para murid-murid yang muridnya menjadi ulama-ulama besar. Ya, bahkan beliau dijuluki dengan Syekhul Islam, guru besar ya dari ya agama Islam ini, karena banyak yang menyampaikan ilmu-ilmu agama. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau adalah ulama yang wafat pada tahun ya sekitar 750-an Hijriah. Jadi 750 Hijriah. Beliau ya menyampaikan bahwasanya ada 4 cara bagaimana agar kita mendapatkan ilmu agama. Dan 4 cara tersebut diambil dari salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Qaf ayat ke-37. Nanti mungkin di rumah bisa dilihat lagi ya, atau bisa diingat, nanti bisa dipelajari lagi, diulang lagi ya. Surat Qaf ayat yang ke-37, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, inna fi dzalika la dzikra, sesungguhnya pada yang demikian itu la dzikra, ada peringatan-peringatan. Liman kana lahu qalbun, peringatan bagi siapa? Peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati. Maksudnya adalah
bagi orang-orang yang hatinya masih hidup, masih sehat. Au al-qasam'a, dan dia memasang pendengarannya dengan sebaik-baiknya, mendengarkan peringatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Wa huwa syahid, dan hatinya dalam keadaan hadir. Ya, hatinya hadir, pikirannya hadir, tidak kemana-mana. Ya. Saya ulang lagi, ya, surat Qaf ayat yang ke-37. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat peringatan-peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati, au al-qasam'a, dan dia memasang pendengarannya, wa huwa syahid, dan pikirannya, hatinya hadir. Maka dari ayat tersebut Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau menyebutkan ada 4 cara yang dalam mendapatkan ilmu agama yang bisa diambil dari ayat tersebut. Cara yang pertama, kiat yang pertama, agar kita bisa mendapatkan ilmu agama, yaitu yang pertama harus ada mu'athir muqtadi, yaitu harus ada sumber ilmunya. Karena kita mau mendapatkan ilmu agama, kita mau mencari ilmu agama, maka yang pertama harus ada sumber ilmunya terlebih dahulu. Sumber ilmu yang bisa kita ambil. Apa sumber ilmu itu? Ya, sumber ilmu itu ada 2. Yang pertama adalah kitab, ya, buku-buku yang bisa kita pelajari, yang bisa kita baca. Dan yang kedua adalah seorang guru. Yang guru tersebut yang akan mentransfer ilmunya kepada kita. Sekarang pertanyaannya Pak Guru rahimani Allah, lebih banyak mana, lebih sering mana kita mengambil ilmu? Kita mengambil ilmu dari buku atau kita mengambil ilmu dari seorang guru, mendengarkan ustaz, mendengarkan kiai, mendengarkan yang mubarik ceramah atau yang lainnya? Dari mana kita sering mendapatkan ilmu? Dari guru, dari ustaz. Yang mana? Ya, kita banyak bisa mendapatkan ilmu dari seorang guru. Dan ilmu dari seorang guru ini lebih utama, lebih baik daripada ilmu yang kita ambil dari buku. Kenapa? Karena seorang guru dia tidak hanya memberikan ilmu, tidak hanya mentransfer ilmu, tapi guru juga akan mengajarkan kepada kita adab, mengajarkan kepada kita akhlak. Dari seorang guru kita bisa melihat, kita bisa mengambil pelajaran akhlak yang baik, adab seorang guru. Maka kita bisa mengambil ilmu dari sumber ilmu, yaitu guru. Tapi yang perlu kita perhatikan, pastikan bahwasanya guru yang mau kita ambil ilmunya benar-benar adalah seseorang yang memiliki ilmu agama. Bagaimana kita mau mendapatkan ilmu agama padahal orang yang kita mau ambil ilmunya tidak memiliki ilmu agama? Maka seseorang yang tidak memiliki ilmu agama tidak akan bisa memberikan ilmu agama karena dia sendiri tidak memiliki. Oleh karenanya para ulama mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu maka tidak bisa memberikan sesuatu. Orang yang tidak punya ilmu agama tidak bisa memberikan ilmu agama kepada orang lain. Maka pastikan guru yang mau kita ambil ilmunya benar-benar memiliki ilmu. Kemudian yang kedua, pastikan guru tersebut tidak hanya memiliki ilmu, tapi juga seseorang sosok yang memang layak untuk diambil ilmunya. Karena betapa banyak orang berilmu, tapi ternyata orang tersebut tidak layak untuk kita ambil ilmunya. Karena mungkin dia menyimpang dalam akidah, dia melakukan kesyirikan, atau dia memiliki sifat yang tidak baik, dia pendusta misalnya, dia banyak melakukan perbuatan dosa-dosa besar, atau akhlaknya tidak baik. Dia mungkin orang yang berilmu, tapi ternyata ucapan yang sering keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan yang tidak baik. Maka ini tidak layak untuk diambil
ilmunya. Ya. Oleh karena dahulu seorang tabi Ibnu Sirin beliau mengatakan al-ilmu minad-din fanzur amman ta'khudunahu. Ilmu agama itu adalah bagian dari agama, tidak bisa dipisahkan. Maka lihatlah dari mana engkau mengambil agamamu. Kalau mengambil dari orang yang tidak baik, maka agama kita tidak akan baik. Maka ambil ilmu dari orang yang benar-benar layak untuk diambil ilmunya. Oleh karena dahulu ya para ulama yang meriwayatkan hadis, yang mencari-cari hadis Nabi SAW, itu mereka adalah ruwat, para perawi hadis Nabi sampai kepada kita itu melalui para perawi hadis. Dan para ulama yang menetapkan kalau ada seorang perawi yang dia itu memiliki hadis, tapi perawi tersebut ya adalah perawi yang pendusta, banyak melakukan perbuatan dosa besar dan yang lainnya, maka para ulama tidak mau mengambil hadis dari perawi tersebut. Dan hadis-hadis yang dibawakan, yang diriwayatkan oleh perawi tersebut, maka akan dijadikan hadisnya adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Kenapa? Karena perawinya adalah perawi yang tidak layak untuk menyampaikan riwayat hadis. Jadi para ulama selektif dalam mengambil ilmu. Pastikan guru, orang yang menyampaikan ilmu adalah orang yang berhak untuk diambil ilmunya. Ya. Jadi dahulu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ulama murid dari Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 200 Hijriah. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal ketika menyampaikan majelis, menyampaikan ilmu, maka di majelisnya itu hadir 5.000 orang. 5.000 orang hadir di majelis ilmunya. Tapi dari 5.000 orang tersebut yang mencatat hadisnya, yang benar-benar mengambil ilmunya, mencatat hadisnya hanya 500 orang saja. Hanya sekitar 500 saja. Kemana yang 4.500? Yang 4.500 mereka datang bukan untuk mencatat hadisnya, tapi hanya sekedar ingin melihat adab dan akhlaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Karena memang seorang guru itu harus memberikan contoh yang baik, ya, layak diambil ilmunya. Bahkan salah seorang murid dari Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Abu Bakar Al-Mutawwi, ya, beliau mengatakan, sungguh saya menghadiri majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal selama 12 tahun. 12 tahun belajar kepada Imam Ahmad. Tapi kata beliau, saya tidak satu pun mencatat hadis dari Imam Ahmad. Ya, maka apa yang selama 12 tahun itu? Ya, beliau hanya mengatakan, ya, saya hanya mengambil pelajaran dari adab dan akhlaknya Imam Ahmad. Ya. Dan para ulama mereka meyakini, ya, mengambil seorang guru, kepada siapa kita mengambil ilmu agama, maka ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kelak kita akan ditanya oleh Allah, dari mana engkau belajar ilmu agama, dari mana engkau mengambil ilmu agama, karena ilmu agama adalah bagian dari agama. Maka para ulama meyakini kepada siapa kita mengambil ilmu agama, kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah, ya, Imam Syafi'i yang kita, ya, mengenalnya, ya, imam yang banyak diikuti terutama kaum muslimin di negara kita, ulama besar yang wafat tahun 204 Hijriah sekitar itu. Ya, beliau mengatakan, raditu bi Malikin ayyakuna hujjatan baini wa bainallah. Beliau mengatakan, saya ridho Imam Malik. Imam Malik adalah salah satu guru dari guru Imam Syafi'i. Ya, gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, saya ridho Imam Malik yang menjadi hujjah nanti pada hari kiamat antara saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jika Imam Syafi'i ditanya oleh Allah, dari mana kau mengambil ilmu, kepada siapa kau berguru, maka Imam Syafi'i sangat senang, ridho, ya. Beliau akan menjawab, saya mengambil ilmu dari Imam
Malik. Karena Imam Malik adalah ulama besar, ya, ulama yang memang berilmu dan memang layak diambil ilmunya. Semakin seorang guru itu bertakwa kepada Allah, semakin berilmu dan semakin bertakwa, maka akan semakin besar guru tersebut bisa mentransfer ilmu. Semakin besar manfaat yang akan diberikan kepada orang lain apabila dia semakin bertakwa. Oleh karenanya kita lihat para sahabat radhiyallahu anhu, para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa dalam hal ilmu dan amal. Ilmunya luar biasa. Tidak hanya berilmu, ilmunya juga sangat memberikan manfaat kepada mereka. Mereka mengamalkan ilmu luar biasa, menggabungkan antara ilmu dan amal. Kenapa mereka menjadi orang-orang seperti itu, orang-orang hebat para sahabat? Selain karena kehendak Allah, karena gurunya adalah Rasulullah SAW. Tidak heran para sahabat menjadi orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena gurunya adalah Rasulullah, sebaik-baik guru, sebaik-baik panutan. Maka sangat wajar melahirkan murid-murid seperti para sahabat melahirkan sosok Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lainnya, karena gurunya adalah Rasulullah. Dan lihat para sahabat, orang-orang luar biasa, mereka melahirkan murid-murid yang juga luar biasa, yaitu para tabi'in. Ini pengaruh seorang guru. Oleh karena Allah mengatakan kepada para sahabat, "Kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh." Kata Allah, bagaimana kalian wahai para sahabat akan menjadi kufur? Sulit kalian untuk menjadi kufur. Tidak mungkin kalian menjadi kufur. Tidak mungkin kalian akan melenceng dari jalan yang benar. Kenapa? Karena kata Allah, karena dibacakan kepada kalian ayat Allah dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Karena di tengah-tengah para sahabat ada Rasulullah, sehingga Rasulullah itu yang membentengi para sahabat. Sehingga para sahabat itu akan terus istiqomah di atas jalan Allah karena ada sosok seorang guru, yaitu Rasulullah. Ini yang pertama. Jadi dari ayat tadi, dari surah Qaf ayat 37, dapat kita ambil satu cara, kiat bagaimana kita mendapatkan ilmu. Yang pertama harus ada sumber ilmunya. Kemudian yang kedua, tidak cukup ada sumber ilmunya. Kiat yang kedua, langkah yang kedua, kata Allah di dalam ayat tersebut, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya pada yang demikian itu ada pelajaran, ada peringatan. Peringatannya adalah sumber ilmu, yaitu Al-Qur'an. Al-Quran ini akan memberikan peringatan, memberikan ilmu, memberikan pelajaran untuk siapa? Bukan untuk semua manusia. Allah mengatakan, "Liman kana lahu qalbun." Bagi orang yang memiliki hati. Maksudnya adalah bagi orang yang hatinya hidup, hatinya terbuka, hatinya sehat. Mereka orang-orang yang bisa mendapatkan pelajaran ilmu dari Al-Quran. Kalau hatinya mati, hatinya tertutup, maka tidak bisa, ilmu itu tidak akan tembus. Maka yang kedua harus ada wadah ilmu, wadah untuk menyimpan ilmu. Apa wadah ilmu tersebut? Yaitu hati yang bersih, hati yang sehat. Jadi ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang ditransfer dari seorang guru, ilmu yang kita dapat dari buku, itu akan kita taruh di suatu wadah, yaitu hati. Ini kalau hati kita bersih, hati seseorang itu sehat, maka dengan mudah dia bisa menyerap ilmu agama. Tapi kalau hati itu kotor, atau bahkan hati itu mati terkunci waliyadzubillah, maka ilmu tidak akan menembus ke dalamnya. Oleh karenanya orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW, mereka itu hidup bersama Rasulullah, hidup bersama para sahabat. Mereka sholat di belakang Rasulullah, mereka sering mendengarkan nasihat Rasulullah. Bahkan mereka hidup
ya, di zaman di mana wahyu itu diturunkan. Ya, mereka mendengar ayat Allah dibacakan langsung oleh Rasulullah. Mereka melihat langsung bagaimana keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah. Tapi ternyata semuanya hal tersebut tidak bisa menjadikan orang-orang munafik itu baik beriman. Kenapa? Karena hatinya terkunci. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mau mentadabburi Al-Quran? Al-Quran sudah diturunkan pada zaman mereka. Bahkan yang membacakan langsung Rasulullah. Tapi mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Kenapa? Karena hatinya terkunci, hatinya mati. Maka kalau hatinya mati, ini wadah ilmu gak ada. Mau ditaruh di mana ilmu? Maka sebaik-baik guru sekalipun, guru dia adalah guru sudah yang paling baik. Dia datangkan ustaz yang paling baik, dia datangkan mubalig yang paling sempurna misalnya, guru sudah yang paling berpengalaman. Ya, kemudian buku yang dia pelajari adalah buku yang paling baik, buku yang paling bagus. Metode pembelajaran, cara pembelajaran pun yang paling bagus. Saat belajar yang paling mumpuni, yang paling sempurna, maka ini semuanya akan sia-sia. Ya, jika hati itu terkunci, hati itu sakit. Ya. Bukan masalah memang guru memiliki pengaruh, memang metode belajar memiliki pengaruh, kitab yang dipelajari memiliki pengaruh. Tapi yang paling utama adalah kita siapkan wadah ilmu, yaitu hati. Oleh karena Allah mengatakan, "Fabasyshiril ibad alladzina yastami'una al-qawla wa fayattabi'una ahsana." Ulaika alladzina hadahumullah. Jadi orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, yaitu orang-orang yang mendengarkan ilmu, dan dia memiliki wadah ilmu tersebut. Hatinya harus bersih. Nah, bagaimana hati ini biar menjadi hati yang bersih, hati yang sehat? Ya, hati ini sangat dipengaruhi dengan ketaatan dan kemaksiatan. Kalau seorang melakukan ketaatan, melakukan ibadah, melakukan amal soleh, maka hatinya akan menjadi bersih. Ketaatan tersebut, ibadah tersebut akan membersihkan hatinya, menyehatkan hatinya, nutrisi bagi hati tersebut. Tapi sebaliknya, jika dia melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan tanpa diiringi dengan taubat istighfar, maka kemaksiatan tersebut akan mengotori, memberikan penyakit untuk hati, sehingga hati itu akan sakit, bahkan mati karena kemaksiatan. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nuqtatun fi qalbihi nuqtatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu perbuatan dosa, maka akan diberikan satu titik hitam di dalam hatinya. Hati pada asalnya ini bersih. Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan fitrah, hatinya itu bersih. Hatinya itu dengan mudah bisa menerima syariat Islam. Tapi karena kemaksiatan yang dilakukan, maka hati menjadi kotor. Tapi dari hadis tersebut dapat kita ambil pelajaran, yaitu keadilan Allah, rahmatnya Allah, di mana satu perbuatan dosa hanya diberikan satu titik hitam. Bukan satu perbuatan dosa diberikan 2-3 titik hitam, tidak. Satu perbuatan dosa, satu titik hitam. Ini berbeda dengan amal ibadah. Di mana amal ibadah, satu amal ibadah, tidak mungkin pahalanya hanya satu. Minimalnya akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat. Ini rahmatnya Allah. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah mengatakan seorang yang melakukan satu kemaksiatan diberikan satu titik hitam. Wa in 'ada wastaghfara wa taba sukina qalbuhu. Tapi kalau orang tersebut dia meninggalkan kemaksiatannya, dia bertobat, dia istighfar, maka noda hitam tadi akan dihilangkan, hatinya akan dibersihkan lagi. Wa in 'ada zida fiha.
Tapi kalau dia berbuat kemaksiatan lagi, maka akan diberikan titik hitam, hatta taqwa qalbuh, sampai hatinya itu penuh dengan titik hitam, noda hitam, sehingga hatinya sakit, bahkan hatinya mati. Sehingga kalau hatinya sudah mati, ya waliyadzubillah, ya maka sulit ilmu agama akan masuk. Dia dinasihati dengan baik, ya kalau dikatakan ya keluar masuk dari telinga kanan, keluar telinga kiri, ini hanya istilah saja, ya tidak mau masuk ke dalam hati. Padahal hati ini adalah tempat penyimpanan ilmu, ya. Karena ya ilmu itu adalah cahaya, ya. Dan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak Allah berikan kepada orang yang hatinya kotor. Oleh karenanya dahulu Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i ini terkenal kecerdasannya yang luar biasa, cerdas, mudah sekali dalam belajar ilmu, menghafalkan ilmu. Bahkan diriwayatkan ketika beliau itu menghafal, kalau di buku itu ada 2 halaman, kalau mau menghafalkan halaman yang kanan, yang halaman yang kiri harus ditutup. Kenapa? Karena kalau melihat begitu, melirik begitu, maka langsung hafal. Maka dilihat dulu yang kanan, kemudian yang kiri, terus. Karena cerdas dia beliau. Tapi suatu ketika beliau menyetorkan hafalannya, berguru kepada Imam Waqi, ternyata hafalannya keliru, salah dalam setoran hafalan. Kemudian Imam Malik dengan sangat sedih, beliau menyampaikan dengan bait syairnya yang luar biasa, karena beliau adalah ahli bahasa. Ya beliau mengeluh dengan mengeluarkan bait syair, dia mengatakan syaqautu ila waqi'in an su'i hifdi ma arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yu'tihi bil 'asi. Kata beliau, syaqautu ila waqi'in an su'i hifdi, saya mengadukan kepada Waqi', itu gurunya Imam Syafi'i, mengadukan tentang buruknya hafalanku hari ini, tentang buruknya hafalanku. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi, maka gurunya yaitu Imam Waqi memberikan nasihat agar saya meninggalkan kemaksiatan. Karena beliau tahu, ya ini jeleknya hafalan ini karena mungkin ada hari itu dia Imam Syafi'i melakukan suatu kemaksiatan sehingga melupakan ilmunya. Wa akhbarani bi anna ilman nurun, dan Imam Waqi mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu agama itu adalah cahaya. Wa nurullah la yu'tihi lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada pelaku maksiat. Oleh karena dahulu para ulama itu, Pak, ketika mereka sulit dalam menghafalkan ilmu, dalam mengambil ilmu, dalam memahami ilmu, mendapatkan kesulitan, maka apa yang mereka lakukan? Bukan semakin dia menghafal lagi, tidak. Tapi jika mereka mendapati kesulitan dalam belajar ilmu agama, ya mereka berhenti dulu sebentar, dia tutup bukunya. Kemudian mereka muhasabatun nafs, muhasabah, introspeksi diri. Dia berpikir apa dosa yang dia kerjakan, ya hari ini dia melakukan apa sehingga ilmu itu enggan untuk masuk ke dalam dirinya, sehingga dia susah sekali dalam memahami ilmu. Jadi introspeksi apa dosa apa, karena mereka sadar ya bahwasannya ya yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu yaitu kemaksiatan, yang mana kemaksiatan tersebut akan ya merusak hati. Maka mereka akan istighfar, mereka akan bertobat kepada Allah, kemudian setelah itu buka lagi ilmunya, dan Allah akan memberikan kemudahan. Jadi yang kedua, yaitu harus siapkan wadah ilmu. Ini sumber ilmunya sudah ada yang pertama. Kemudian agar ya sumber ilmu bisa ditransfer ke kita, maka kita siapkan wadah, yaitu hati yang bersih. Ya, hati yang bersih. Kalau ada penyakit, maka segera bersihkan hati dengan bertobat, dengan beramal ibadah, dengan beramal soleh. Kemudian yang ketiga, kiat yang ketiga, ya, yaitu bagaimana cara agar sumber ilmunya itu bisa ya masuk ke dalam hati kita. Ini melalui apa? Ya transfernya melalui apa? Bluetooth kah atau apa? Nah, ini harus ada transfernya dari sumber ilmu ke hati kita. Yaitu melalui apa? Allah mengatakan dalam ayat tadi, au alqas sam'a.
yaitu memasang pendengaran dengan sebaik-baiknya. Jadi kita bisa mentransfer ilmu itu dengan mendengarkan. Sumber ilmunya yaitu seorang guru ini menyampaikan ilmu. Ya, kita menangkapnya dengan apa? Menangkapnya dengan pendengaran, kita dengarkan. Kemudian setelah kita dengarkan, maka ilmu itu akan masuk ke dalam hati kita. Jadi harus ada kabel yang menyambung dari sumber ilmu ke hati kita, yaitu dengan mendengarkan. Ya. Dia harus mendengarkan. Ya. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan, awalul ilmi an-niyah. Awal kali mendapatkan ilmu itu pertama harus niat. Summa al-istima', kemudian mendengar dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian mendengar. Summal amal, kemudian mengamalkan. Summal hifadz, kemudian menghafalkan. Summal nasyar, kemudian menyebarkan, mendakwahkan. Tapi diawali dengan mendengarkan terlebih dahulu. Jadi ketika guru, ya, orang yang menyampaikan ilmu agama, maka pasti dia akan menyampaikan ayat-ayat Allah, dia akan menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, karena itu adalah sumber ilmu. Ya, maka ketika ayat disampaikan, hadis Nabi SAW disampaikan, maka harus didengarkan dengan seksama. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Fa'idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, ya, dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, dan di dalam kajian-kajian, di dalam majelis ilmu, ya, kita tidak menyampaikan kecuali hanya Al-Qur'an. Kita tidak menyampaikan kecuali hanya hadis-hadis Nabi SAW, hanya ucapan-ucapan para ulama. Maka ketika dibacakan Al-Quran dan termasuk di dalamnya adalah hadis-hadis Nabi, fastami'u lahu, kata Allah, dengarkan dengan seksama, wa ansitu, dan diamlah kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi dengan mendengar Al-Quran saja, mendengar hadis, kita dengarkan saja, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi di situ Allah perintahkan agar kita mendengarkan dengan seksama. Fastami'u itu dari kata istama'ah, bukan hanya sami'ah. Kalau sami'ah itu mendengarkan tapi tidak fokus. Bisa saja mendengarkan dengan sambil melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu bisa juga mendengarkan. Tapi bukan itu perintah Allah. Perintah Allah adalah istama'a yastami'u fastami'u, yaitu mendengarkan fokus, ya, kemudian dia tidak sibuk dengan yang lainnya. Jadi ketika Al-Quran dibacakan, hadis-hadis Nabi dibacakan, ya, maka didengarkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melarang, bahkan melarang keras, karena diawal dengan panggilan iman. Jadi kalau ada larangan yang diawali dengan panggilan iman, ya, maka larangan tersebut adalah larangan yang berat yang harus ditinggalkan. Ya, karena itu adalah konsekuensi dari keimanan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Maksudnya bagaimana? Ya, para ulama menjelaskan, mengangkat suara di atas suara Nabi ini berlaku ketika beliau masih hidup dan ketika beliau sudah wafat. Ketika masih hidup, ketika Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan, ya, hadis, menyampaikan Al-Quran, maka para sahabat tidak boleh menimpali dengan ucapan-ucapan mereka. Misalnya Rasulullah menyampaikan hadis-hadisnya, menyampaikan ilmu, ya, maka tidak boleh di sana ada yang ngobrol, di sana ada yang ngobrol, di sana ada yang ngobrol. Itu mengangkat suara di atas suaranya Nabi. Itu maksudnya, itu isyarat ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu maka harus didengarkan. Tidak boleh ditimpali dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Dan ini juga berlaku ketika Rasulullah masih wafat. Rasulullah sudah wafat.
Bagaimana ya praktek jika Rasul sudah wafat? Jika Rasulullah SAW sudah wafat ya seperti kita ini, maka larangan ini masih berlaku, yaitu ketika hadis Nabi SAW disampaikan. Karena ketika hadis Nabi disampaikan, seakan-akan yang mengatakan adalah Rasulullah. Yang menyampaikan itu hanya wasilah. Ini ucapan Rasulullah. Jadi ketika ucapan Rasulullah disampaikan, ayat-ayat Allah disampaikan, hadis-hadis Nabi disampaikan, la tarfa'u aswatakum, maka tidak boleh ditimpali dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Jadi harus diam, harus dengarkan. Ini bukan karena seorang guru ingin dihormati, ingin didengarkan, bukan. Tapi ini adalah perintah Allah. Karena yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah, yang disampaikan adalah hadis-hadis Nabi. Dan majelis ilmu, yang majelis disampaikan di dalam ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Yang majelis ilmu bukan tongkrongan. Majelis ilmu majelis yang mulia yang dihadiri oleh para malaikat, yang penuh di dalamnya rahmat dan keberkahan dari Allah. Kalau di tongkrongan, ya baik, ya tongkrongan bisa ngobrol saling timpali dan yang lainnya, sambil tertawa sambil bercanda, ya tongkrongan tidak apa-apa. Ya, atau di rumah rapat, ya tidak masalah, di rumah rapat di sana ngomong, di sana bantah dan seterusnya. Tapi majelis ilmu, majelis yang mulia, ya ayat dibacakan, hadis dibacakan, maka semuanya harus diam mendengarkan dengan fokus. Dengan itu kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihat para sahabat. Lihat para sahabat sebagaimana disampaikan oleh sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu kami para sahabat kalau duduk bersama Rasulullah, ya, artinya belajar bermajlis dengan Rasulullah, faka'an nama ala ru'usil thair, maka seakan-akan di atas kepala kami ini ada burung. Kenapa? Karena saking tenangnya. Jadi jika burung itu ada di atas kepala para sahabat, maka burung itu tidak akan pergi, tidak akan kabur, karena tenangnya para sahabat, fokusnya para sahabat mendengarkan Rasulullah SAW. Ini ada belajar ilmu agama, ya. Karena ilmu agama kita belajar bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi kita juga harus memperhatikan adab dalam belajar. Maka waliyadzubillah, bagaimana mencampur adukan antara kebaikan dengan keburukan, di mana majelis di situ disampaikan yang tertawa, ya kemudian di situ diiringi dengan kemaksiatan, ya, dengan misalnya musik, di situ ada wanita yang bernyanyi dan seterusnya, disampaikan di situ ucapan-ucapan kotor, waliyadzubillah. Ini majelis ilmu, ya maka harus didengarkan, disampaikan yang baik-baik. Ya. Dan malaikat Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat, makhluk yang paling baik. Ya, beliau ya disebutkan dalam sebuah hadis yang disebut oleh para ulama dengan hadis Jibril, di mana malaikat Jibril ya berwujud manusia, berwujud seorang pemuda mendatangi Rasulullah dan para sahabat untuk mengajarkan ilmu. Di situ malaikat Jibril mengajarkan tentang iman, Islam, ihsan dan yang lainnya. Tapi di situ ada pelajaran yang jarang kita kupas, yaitu selain malaikat Jibril mengajarkan ilmu, malaikat Jibril juga mengajarkan adab. Di mana ya malaikat Jibril keadaan ketika datang bagaimana? Ya sahabat Umar mengatakan malaikat Jibril datang dengan pakaian yang putih bersih, tidak ada bekas bahwasanya dia itu adalah orang yang berpergian, yang semuanya bersih, ya tidak ada debu, pakainya bagus. Kemudian ketika datang, apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, meletakkan, langsung duduk di depannya Rasulullah, ya, kemudian menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Rasulullah, ya. Kemudian fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Ini keadaan duduk yang paling bagus. Ya, dia tangannya tidak sibuk dengan apa, dia letakkan di atas pahanya, kemudian ditempelkan kepada lututnya Rasulullah, menunjukkan dekatnya, ya dekat dengan Rasulullah SAW agar fokus dalam yang menyampaikan ilmu, mendengarkan ilmu. Jadi di situ malaikat Jibril
mengajarkan kepada para sahabat bagaimana adab dalam dia belajar ilmu agama, menghadiri majelis ilmu dengan pakaian yang bagus ya. Tentunya bagus ini tidak harus mahal, bagus sesuai dengan syariat Islam ya. Kemudian dia dalam keadaan duduk yang bagus ya, di majelis ilmu dia dalam keadaan yang bagus. Ini adab dalam belajar ilmu agama. Ini yang ketiga ya, harus memasang pendengaran. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu kata Allah, wa huwa syahid. Hatinya hadir, pikirannya hadir. Ini kalau orang di majelis ilmu, ayat sumber ilmu sudah ada, wadah ilmu sudah siap, ya. Mungkin dia juga sudah mendengarkan, tapi ternyata pikirannya kemana-mana. Ya. Ini lagi dia tenang, dia mendengarkan, tapi pikirannya di kantor lah, pikirannya di pasar lah, pikirannya mikirkan, mohon maaf, pikirkan hutang misalnya, pikirkan apa namanya yang di rumah misalnya, mikir nanti mau ngapain ya setelah ini, ya pikirannya gak hadir. Padahal Allah mengatakan wa huwa syahid, dan dia dalam keadaan menyaksikan, ya. Hatinya hadir. Para orang menjelaskan hatinya hadir, pikirannya hadir. Artinya tidak ada penghalang, ya, tidak ada penghalang, tidak ada pikiran-pikiran yang menghalangi masuknya ilmu ke dalam hati kita. Kalau ketika di majelis ilmu, ya sudah, kita fokus di sini, kita hadir untuk belajar ilmu agama. Ya, masalah nanti pekerjaan, masalah apa ya, insya Allah nanti Allah berikan kemudahan, nanti ya diurus nanti. Ya, sekarang kita mau beribadah, mau mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, mau belajar ilmu agama. Ya. Jadi ya, hilangkan semua penghalang yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu agama. Yang antara adalah pikiran-pikiran di luar majelis, ya kita hilangkan. Ya. Walaupun nanti setelah keluar dari majelis, keluar dari masjid, pikiran itu datang lagi, tidak apa-apa. Yang penting selama di majelis harus fokus terlebih dahulu. Tapi Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, ini yang 4 cara kiat dalam belajar ilmu agama. Satu apa tadi Pak? Ada sumber ilmu. Yang kedua, wadah ilmu. Apa wadah ilmu? Yang ketiga, al-sam'a, pasang pendengaran. Yang ketiga, hadir, pikiran hadir, hati hadir. Ini terakhir sekali, ya, 2-3 menit. Ya, ini 4 kiat ini bisa kita ilustrasikan dengan cahaya lampu ini. Karena ilmu itu adalah cahaya. Ini cahaya lampu ini bisa nyala. Ini bisa kita katakan cahaya lampu ini nyala. Ini syarat agar lampu ini nyala, Bapak. Yang pertama, Pak, apa kira-kira? Ada listriknya. Listrik itu sumber ilmu. Ada listriknya. Ini kalau nggak ada listriknya, ya bisa nyala atau tidak? Tidak bisa. Harus ada sumber listriknya. Semakin besar sumber listriknya, maka semakin kencang dia bisa mengalirkan listrik. Sumber listrik adalah sumber ilmu. Kemudian yang kedua, biar bisa nyala, yaitu lampu bolanya itu harus sehat. Lampu itu adalah wadah cahaya, yaitu hati. Jadi kalau lampunya mati, lampunya rusak, bisa nyala atau tidak, Pak? Tidak bisa. Walaupun sumber listriknya itu kuat, tapi kalau lampunya rusak, lampunya ya sakit, nggak nyala. Kalau hati rusak, hati sakit, walaupun sumber ilmu itu besar, maka tetap tidak nyala. Ya, ilmu tidak akan nyala di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, al-sam'a, pasang pendengaran, yaitu saklarnya di on-kan. Ini kalau saklarnya di off-kan, off, mati atau hidup, Pak? Mati, harus di on-kan. Walaupun sumber ilmu ada, lampunya baik, sehat, tapi kalau tidak di on-kan, maka tidak nyala. Maka telinganya harus di on-kan, jangan telinga ditutup, ya. Di on-kan, dipasang benar-benar. Kemudian yang keempat, ya, yaitu harus listriknya tidak ada yang terputus. Dari sumbernya sampai ke lampunya, kabelnya, arusnya itu harus nyambung. Ini yang keempat, ya, tidak boleh ada sesuatu yang memutus, ya, arus listrik. Ya, tidak boleh ada sesuatu yang mengganjal menghalang-halangi ilmu itu, ya, sampai kepada kita, itu pikiran-pikiran di luar majelis. Jadi kalau sumber listrik ada, lampunya sehat, kemudian modenya sudah on, kemudian tidak ada kabel yang putus, insya Allah lampu itu akan menyala. Ya, terus terang dan
Tapi mungkin yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.